Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Indah-Prasta PGRI Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video edukasi tentang ekspor, impor, dan prosedurnya untuk menunaikan tugas mata kuliah perdagangan luar negeri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadia Triani, Atik Saiful Fadli, Yayang Marliana, Shine Ayu Asminka, Sopian Hadi, dan Cicih Mintarsi. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama bersaing di tingkat internasional. Ketentuan umum di bidang ekspor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/MStripDak/per/3/tahun 2012, yaitu pertama, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang zona udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, daerah landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Ketiga, eksportir. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. Keempat, barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termaksud dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor, barang dilarang ekspor. Contohnya, seperti furniture, elektronik, handicraft, makanan, dan minuman. Kedua, barang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi eksportir dari jenis ataupun jumlah yang diekspor. Barang yang dibatasi ekspornya ditetapkan berdasarkan alasan untuk melindungi keamanan, kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun lingkungan. Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Ketiga, barang dilarang ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor. Barang dilarang ekspor dengan alasan mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum, termaksud sosial, budaya, dan moral masyarakat, hak melindungi atas kekayaan intelektual, melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, merusak lingkungan hidup dan ekosistem. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh eksportir. Pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP. Ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Keempat, dokumen pendukung lainnya. Prosedur ekspor ini terbagi dua. Yang pertama ada tata laksana ekspor di Indonesia. Yang kedua ada prosedur pelaksanaan ekspor dengan LC. Ya, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai tata laksana ekspor di Indonesia. Untuk tata laksana ekspor di Indonesia ini diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Tata laksana ekspor berdasarkan Inpres tersebut meliputi: yang pertama ada kewenangan pemeriksaan barang-barang ekspor Indonesia berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, untuk memperlancar ekspor terhadap barang-barang ekspor, tidak dilakukan pemeriksaan kecuali dalam hal
barang ekspor tersebut adalah barang yang diatur ekspornya. Yaitu selanjutnya, barang tersebut adalah barang yang terkena pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan. Selanjutnya, barang ekspor tersebut adalah barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pungutan impor lainnya atas impor bahan baku dari barang ekspor tersebut. Selanjutnya, adanya kecurigaan bahwa barang-barang ekspor tersebut termasuk golongan di atas tetapi tidak tercantum dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang. Yang ketiga, pemeriksaan atas barang yang terkena pajak ekspor dilakukan oleh superior yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, surveyor laporan pemeriksaan superior ekspor atau LPSE yang dipergunakan oleh Direktorat Bea dan Cukai dalam rangka pemeriksaan yang bersifat final. Yang keempat, yaitu pemeriksaan atas barang pajak ekspor terakhir dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bersifat final. Yang kelima, dalam hal ada pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan, maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank devisa pada waktu penyerahan pemberitahuan ekspor barang. Ya, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan ekspor dengan LC. Mengingat cara ekspor dengan LC lebih banyak dipakai dalam praktek perdagangan antar negara, maka dalam bagian ini akan dijelaskan secara ringkas tahapan atau prosedur pelaksanaan ekspor dengan menggunakan LC. Yang pertama, yaitu importir di luar negeri harus melakukan korespondensi dengan eksportir, kemudian eksportir dan importir membuat kontrak bisnis ekspor. Yang kedua, yaitu importir membuka LC atau Letter of Credit di bank pembuka di negara importir. Yang ketiga, yaitu bank pembuka mengirimkan LC kepada bank penerus yang ada di negara eksportir. Yang keempat, bank penerus atau advising bank meneruskan LC kepada eksportir di Indonesia. Yang kelima, eksportir Indonesia mempersiapkan barang yang akan diekspor serta melakukan pengepakan sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, yaitu eksportir Indonesia mempersiapkan pengapalan barang dengan memberikan shipping mark sesuai pesanan atau kebiasaan yang berlaku secara internasional dan menunjuk perusahaan ekspedisi untuk mengurus dan memesan ruang kapal. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu eksportir Indonesia menunjuk pengusaha pengurusan jasa kepabeanan untuk mengurus izin kepabeanan dan pembayaran bea keluar. Yang kedelapan, yaitu eksportir Indonesia mengapalkan barang dan menerima bill of landing. Barang dikirim dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu eksportir Indonesia mempersiapkan semua dokumen yang diminta oleh importir, kemudian menagih pembayaran melalui bank penerus yang ada di Indonesia dengan membawa semua dokumen yang diminta oleh importir seperti bill of landing, wesel, commercial invoice, polis asuransi, dan yang lainnya. Yang ke-10, yaitu bank penerus di Indonesia memeriksa semua dokumen yang diserahkan eksportir dan mengirimkan dokumen tersebut kepada bank pembuka di negara importir. Yang ke-11, bank pembuka memeriksa semua dokumen dan jika sudah sesuai, maka bank pembuka mengirimkan pembayaran kepada eksportir Indonesia melalui bank penerus yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu importir dengan membawa semua dokumen mengurus pengeluaran barangnya dari pelabuhan tujuan yang ada di negara importir. Prosedur ekspor dimulai saat eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor dengan dilakukannya packing oleh eksportir, lalu memasukkan barang yang telah siap di packing tersebut ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Setelah barang siap dan sudah ada jadwal kapal yang akan mengangkut barang tersebut, eksportir dapat mengajukan dokumen kepabeanan yang dikenal dengan pemberitahuan barang ekspor. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.
Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Tujuan kegiatan impor adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada setiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian, serta manfaat dari kegiatan impor yaitu akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Selanjutnya, ketentuan umum di bidang impor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/MDAP/per/10/2009 tentang ketentuan umum di bidang impor antara lain. Yang pertama, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang kedua, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Yang ketiga, importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang melakukan impor. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang importir antara lain: yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau instansi. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, API atau angka pengenal impor. API merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor. Yang kelima, registrasi importir dan nomor identitas kepabeanan atau NIK. Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh importir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor identitas kepabeanan adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi ataupun secara manual. Yang terakhir, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur impor terbagi menjadi 3 bagian atau 3 prosedur. Yang pertama, tata laksana impor di Indonesia. Tata laksana impor di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Aturan dalam tata laksana impor lebih banyak dibandingkan aturan tata laksana ekspor, karena mengingat pemerintah di setiap negara, termasuk Indonesia, pasti memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mendorong kegiatan ekspor guna menambah cadangan devisa negara. Sebaiknya kegiatan impor harus diatur dan sedapat mungkin dibatasi serta diarahkan untuk mendukung kegiatan ekspor. Impor barang-barang yang bersifat konsumtif sebaiknya dibatasi sehingga kegiatan impor lebih diarahkan untuk memasukkan bahan baku dan bahan penolong yang memang dibutuhkan bagi perusahaan industri yang berorientasi ekspor atau untuk kegiatan produksi lainnya. Yang kedua, ada prosedur jalur pengeluaran barang impor di Indonesia. Dalam praktik pengeluaran barang impor di daerah pabean Indonesia, dikenal adanya 3 macam jalur. Yang pertama, jalur prioritas, yang kedua jalur hijau, yang ketiga jalur merah. Jalur prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi
sangat baik dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Yang kedua, jalur hijau. Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan mempunyai persyaratan atau kriteria yang ditentukan, sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen. Yang ketiga, jalur merah. Jalur merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jalur merah adalah jalur yang dikhususkan bagi pertama, importir baru, yang kedua, importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi, yang ketiga, barang impor sementara. Yang keempat, barang operasional perminyakan. Yang golongan kedua. Yang kelima, barang reimpor. Yang keenam, terkena pemeriksaan acak. Yang ketujuh, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi atau berasal dari negara yang beresiko tinggi. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan impor dengan LC. Prosedur pelaksanaan impor dengan LC memiliki kemiripan dengan prosedur pelaksanaan ekspor dengan LC, sebab proses bisnis ekspor impor merupakan kegiatan bisnis yang saling berkaitan. Tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan impor dengan LC meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1 dan nomor 2, importir dalam negeri dan supplier di luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga komoditas yang akan diimpor. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual beli atau sales contract. Yang ketiga, importir membuka LC atau Letter of Credit ke bank devisa dalam negeri. Yang keempat, bank devisa dalam negeri memberitahuan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan LC atau Letter of Credit. Yang kelima, bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir di luar negeri. Yang keenam, eksportir luar negeri memesan space di kapal, laut atau moda transportasi lainnya ke pelayaran maupun agennya dengan maksud agar dapat dimuat dan dikirim segera. Yang ketujuh, supplier menyerahkan invoice, packing list, lembar asli kepada pihak bank luar negeri dan menarik vesselnya. Sedangkan duplikat dokumen di atas langsung dikirim kepada importir di dalam negeri. Yang kedelapan, bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri. Yang kesembilan, bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen asli kepada importir. Yang kesepuluh, importir menyerahkan surat kuasa ke PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Yang ke-11, PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan menukar bill of lading asli dengan D atau O kepada agen perkapalan atau perusahaan pelayaran dan membuat PIB atau pemberitahuan impor barang berdasarkan dokumen serta membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang terakhir, barang diserahkan kepada importir. Cukup sekian kiranya penjelasan mengenai ekspor, impor, dan prosedurnya dari kami kelompok 4. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Thanks for watching and see you next time.